Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kimia kita di bagian tentang asam basa masih. Di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana kekuatan suatu asam dan basa dengan nilai pH-nya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi suatu asam atau basa. Saya punya dua larutan. Sini, ini larutan pertama. Ini adalah larutan yang kedua. Kalau Anda lihat, di sana nyata, kedua larutan ini kedua-duanya bening. Kita tidak bisa menentukan siapa asam, siapa basa. Memang bisa kita rasa. Memang bisa kita rasa. Kalau rasanya masam, berarti dia asam. Kalau rasanya pahit, dia basa. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan itu. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah kedua zat ini aman atau tidak. Karena kita tidak bisa melakukan proses dengan merasa, maka kita harus memerlukan bantuan. Nah, untuk mengidentifikasi asam atau basa, yang kita perlukan adalah bantuan indikator namanya. Indikator asam basa. Jadi indikator asam basa itu adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu asam atau basa dengan memberikan perubahan warna yang spesifik. Jadi dia spesifik perubahan warnanya. Nah, indikator yang paling awal yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam atau basa adalah lakmus. Nah, ini saya punya dua lakmus. Jadi ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nanti fungsinya untuk mengidentifikasi apakah dia asam atau basa. Seperti di tugas pertama yang kemarin, kalau dia lakmus merah berubah jadi biru, berarti dia larutannya basa. Kalau lakmus biru berubah jadi merah, berarti dia asam. Nah, sekarang kita coba lihat dari kedua larutan bening ini, apakah termasuk asam yang mana, basa yang mana. Saya mulai dari lakmus biru. Saya punya dua lakmus biru. Saya coba masukkan ke dalam kedua larutan ini. Oke, bisa Anda lihat. Yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Ini yang pertama, ya, diingatin. Oke, saya letakkan di sini. Berikutnya, saya menggunakan lakmus merah. Oke, bisa Anda lihat perubahannya. Yang merah tetap merah, yang merah jadi biru. Oke, kita taruh di sini. Nah, berarti dari dua percobaan awal yang saya tentukan atau yang kita kerjakan tadi, yang ini berarti larutan asam, yang ini larutan basa. Jadi lakmus itu bisa menentukan dia asam atau basa. Lalu bagaimana dengan pH-nya? Nah, untuk pH ini ada juga lagi berupa kertas, namanya indikator universal. Anda bisa lihat di sini perubahan warnanya dari 0 sampai 7, di sebelahnya dari 7 sampai 14. Bagaimana cara penggunaannya? Sederhana, bentuknya seperti ini. Bentuk indikator universalnya. Misalnya, karena tadi ini asam, berarti pH-nya rentangnya antara 0 sampai dengan 6. Kita coba masukkan ke sini. Oke, terjadi perubahan warna. Baru kita tinggal cocokkan mana yang mendekati dari keempat warna yang diberikan. Nah, kalau Anda bisa lihat, di sini mendekati ke 1 atau ke 2. Gitu ya. Jadi pH yang asam ini adalah sekitar pH-nya 2. Ini untuk yang asam. Yang asam. Sedangkan untuk yang basa, sama. Saya masukkan ke dalam larutan basa ini. Oke, dia akan berikan perubahan warna. Baru kita lihat di warna basa yang diberikan. Anda bisa lihat di sini. Nah, dia mendekati ke angka 12 atau 11. Seperti itu, lebih ke 9 ya, mohon maaf, ke 9. Jadi pH basanya itu kurang lebih
9. Jadi ini namanya indikator universal untuk menentukan setelah kita tahu ini asam ini basa, baru kita bisa lihat rentang pH-nya atau mendapatkan nilai pH ini berapa. Nah, selain ini ada juga senyawa kimia yang dibuat yang berfungsi untuk menentukan dia suatu asam atau basa. Biasanya dibentukkan dalam bentuk tabel seperti ini. Anda bisa lihat tabelnya. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi ada bromfenol biru misalnya. Nilainya rentang pH-nya 3,0 sampai 4,6. Warnanya kuning sampai biru. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah artinya angka pH 3,0 itu diwakili dengan warna biru. Angka 4,6 diwakili oleh 3,0 diwakili oleh warna kuning, 4,6 diwakili oleh warna biru. Maksudnya begitu. Misal yang nomor 5, metil merah. Rentang pH-nya dari 4,8 sampai 6,0. Berarti 4,8 itu untuk yang berwarna merah, sedangkan 6,0 itu untuk yang berwarna kuning. Pembacaan perubahan pH dan perubahan warna seperti itu maksud dari indikator yang sengaja dibuat untuk menentukan oh ini indikator asam, ini indikator basa. Jadi indikator ini sudah menentukan bahwa ini indikator yang berfungsi untuk asam sampai di bromtimol biru, sedangkan kresol merah sampai alizarin kuning itu adalah indikator yang berfungsi untuk larutan basa karena pH-nya di atas 7. Mungkin itu bagian awal. Nanti kita akan lihat contoh soalnya bagaimana memanfaatkan indikator-indikator yang ada dalam tabel ini dalam contoh soal. Terima kasih untuk video kali ini. Nanti kita lihat contoh-contoh soal berikutnya. Terima kasih.